merasa perlu untuk belajar dan untuk mengingatkan diri sendiri ya. Karena banyak penyakit hati yang secara teori kita paham, tetapi tetap kita tertimpa dengan penyakit tersebut. Kenapa? Karena hati ini sulit untuk kita mengkontrolnya. Kalau tidak karena karunia dari Allah dan dengan sebab keinginan yang kuat, keseriusan, maka kita akan sulit terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Terlebih lagi penyakit-penyakit hati selalu mengotori. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayun nasi afdal, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW menjawab, kullu sadiqil lisan mahmumil qalb. Setiap orang yang lisannya selalu jujur dan selalu disapu hatinya. Sahabat berkata, saduqul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalb. Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami tahu. Apa yang dimaksud dengan mahmum? Kalau mahmum itu maksudnya yang disapu. Apa yang dimaksud dengan hati yang selalu disapu? Maka Rasulullah SAW berkata, kullu qalbin taqiyyin naqi, al-qalbu taqiyyin naqi, la ithma fihi wala hasad wala al-ghil ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu setiap hati yang bersih, yang bertakwa, yang tidak ada dosa padanya, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dongkol ya. Yang ingin saya sampaikan pada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia yang paling afdal, manusia yang terbaik yang selalu menyapu hatinya. Ibarat rumah, selalu ada kotoran yang masuk, debu, kotoran, atau ada hewan-hewan yang masuk, sehingga tiap hari harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, maka rumah itu lama-lama kotor. Ini menunjukkan bahwasanya hati selalu datang al-waridat, hal-hal yang selalu datang. Sementara kita berinteraksi setiap hari ya, kita melihat apa yang kita lihat, kita dengar apa yang kita dengar, maka banyak hal-hal yang masuk dan bisa mengotori hati. Maka perlu kita konsentrasi untuk senantiasa membersihkan hati. Dan kita tahu bahwasanya yang menjadi patokan utama Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Bukan casing kita, bukan penampilan kita, bukan rupa kita, bukan harta kita, bukan banyaknya pujian, bukan banyaknya followers, bukan banyaknya pengikut, bukan, tapi hati kita bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada fisik kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Allah juga berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguhnya harta yang kalian sembelihan yang kalian sembelih, onta atau sapi atau kambing, darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Demikian juga dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai adalah ketakwaan kalian ketika kalian menyembelih. Itu yang sampai kepada Allah. Yaitu benar, seorang ketika menyembelih dia perhatikan secara casing, secara fisik, cari kambing yang gemuk lebih afdal, cari sapi yang gemuk, cari onta yang gemuk. Apalagi kalau dia sapi sendirian, onta sendirian, itu benar. Tapi Allah ingatkan, itu darah, itu kambing tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah apa? Ketakwaan. Yaitu kau memilih sapi yang gemuk karena takwamu. Kau milih kambing yang gede karena takwamu, bukan untuk pamer, bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Karena itu semua tidak sampai, yang sampai adalah ketakwaan. Oleh karenanya perhatian terhadap hati harus lebih besar daripada perhatian terhadap penampilan luar ya. Amal batin harus lebih diperhatikan daripada amal zahir. Nah, kita sekarang banyak penyakit-penyakit hati yang menerpa kita. Banyak. Saya akan sebutkan penyakit-penyakit hati. Kemudian kita akan bahas sedikit demi sedikit secara ringkas tentunya ya. Karena kalau kita mau detail satu penyakit hati butuh satu pengajian ya. Tapi mengenali secara global ini penting.
Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Dan Allah mengatakan, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang di mana anak-anak dan harta tidak bermanfaat kecuali yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Allah mensifati Nabi Ibrahim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Di antara pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim alaihissalam ketika dia bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Ini perkara bukan sepele ya. Hati ini masalah penting. Lihatlah Uwais Al-Qarani. Siapa? Bukan orang terkenal, tapi dia memiliki hati yang luar biasa. Memiliki hati yang luar biasa. Rasulullah bersabda, khairu tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Dia tidak terkenal kalau bukan Nabi yang membuat dia terkenal. Dan dia terkenal setelah Nabi wafat. Nabi kasih tahu kepada Umar, wahai Umar, akan datang ada pasukan tambahan dari Yaman, amdad min ahli Yaman, pasukan tambahan perang dari negeri Yaman, maka carilah seorang bernama Uwais Al-Qarani. Kalau kau ketemu, mintalah agar dia yastaghfir lak, agar dia mohon ampunan kepada Allah untuk engkau. Umar disuruh minta agar Uwais beristighfar untuknya. Maka Umar selalu cari, ada enggak orang namanya Uwais, orang namanya Uwais. Tidak ada yang kenal dia. Bukan orang terkenal. Bahkan di kampungnya dia dituduh yang tidak-tidak. Tetapi ternyata dia punya amalan-amalan yang luar biasa. Dia punya ibu yang dia berbakti kepadanya ya. Dia punya keikhlasan ya. Sementara tabi'in yang lain terkenal, Hasan Al-Basri terkenal, Said bin Musayyib terkenal ya. Ibnu Sirin terkenal, banyak tabi'in yang terkenal. Tetapi Nabi berkata, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah siapa? Uwais Al-Qarani. Kenapa? Karena hatinya luar biasa. Dia punya ibu, dia berbakti kepadanya. Kana laha walidatun huwa biha bar. Dia punya ibu, dia berbakti kepadanya. Dan dia dulu punya penyakit baros sekujur tubuhnya, dan dia berdoa agar disembuhkan kecuali maudhi'a qadra maudhi'a dirham, kecuali seukuran sekeping dirham, kalau enggak salah di pusarnya, agar tidak disembuhkan, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya dia dulu pernah berpenyakitan. Dia tidak ingin hilang semuanya, karena hilang semuanya nanti dia lupa. Maka dia ingin disisakan agar dia selalu kalau lihat, saya dulu pernah punya penyakit. Tidak ada yang kenal dia, tapi Allah mengenalnya. Karena kita ini hidup di zaman yang sibuk dengan validasi dari masyarakat, sehingga dari netizen, dari kawan-kawan, sehingga kita banyak terkena penyakit hati. Kurang berkholwat, beribadah, bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sering terkena penyakit hati. Apalagi ibu-ibu lebih potensi terkena penyakit apa? Hati. Bapak juga, tapi ibu lebih berpotensi karena hati mereka yang lemah, hati mereka yang lemah ya. Mudah terkena syubhat, mudah terkena syahwat ya. Mudah ditipu dan yang lainnya. Baik, saya akan sebutkan penyakit hati secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah terkait dengan syubhat, yang kedua terkait dengan syahwat. Syubhat dengan berbagai macam modelnya, syahwat dengan berbagai macam modelnya. Syubhat yaitu lemahnya dalam ilmu, sehingga terkena berbagai macam syubhat. Itu kerancuan berfikir yang akhirnya menimbulkan penyakit hati. Di antara penyakit-penyakit yang terkait dengan syubhat, misalnya kekufuran, kufur. Terkena syubhat, dia ragu dengan Islam, dia ragu dengan hadis-hadis Nabi, jadi dia ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah-sunnah Nabi, hanya percaya kepada Al-Quran misalnya, maka dia terjerumus dalam kekufuran. Terkena syubhat, dia tidak menerima tafsir yang ada dari para ulama, maka dia ingin punya tafsir sendiri, tafsir bebas. Dia tidak mau tafsir tekstual, maunya tafsir kontekstual dengan syubhat yang terstruktur, dipelajari, sehingga dia mengatakan kita tidak usah terpaku dengan tafsir yang ada, kita boleh tafsir sendiri yang relevan dengan kebutuhan kita. Jadilah timbul namanya tafsir hermeneutika, yang produknya adalah homoseksual halal. Produknya, saya nggak usah bicara prosesnya, nanti kepanjangan. Produknya homoseksual halal, semua agama masuk sama surga. Kenapa? Kita tafsir kontekstual. Ini syubhat.
Dengan syubhat karena lemahnya ilmu, tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah keraguan dengan syariat. Keraguan dengan syariat. Masa begini sih? Masa begini sih? Sementara Nabi Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidaklah mereka beriman sampai mereka, demi Rabbmu, kata Allah, demi Rabbmu, Allah bersumpah, sungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, yaitu hakim dalam keputusan segala perkara, pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapat dalam diri mereka grundel, ketidaksukaan atas apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah menerima apa yang kau putuskan. Itu baru beriman. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di antara kalian ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi mengikuti keinginan kalian dalam segala urusan, kalian yang akan repot. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Ikuti saja, nanti Allah akan berikan hiaskan iman dalam hati kalian. Allah jadikan kalian cinta dengan iman, Allah hiasi iman tersebut. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah yang menjadikan kalian benci kepada kufuran, kemaksiatan, kefasikan. Tapi ketika orang tidak punya ilmu, dia bisa ragu, kenapa Nabi begitu, kenapa Nabi begini, kenapa harus haram, kenapa tidak boleh begini. Ibu-ibu kadang-kadang begitu, kenapa enggak boleh sih, kenapa enggak boleh sih, ada keraguan. Ini semua kembali kepada syubhat. Obatnya nuntut ilmu yang benar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terlepas dari syubhat-syubhat tersebut, sehingga terbebaskan dari kekufuran, dari kemunafikan, dari keraguan, di antaranya dari waswas. Penyakit hati juga dari waswas. Waswas ragu, ini benar atau tidak, waswas. Waswas tentang akidah, waswas tentang ibadah, waswas tentang toharah. Ini semua penyakit hati. Ini sekedar saya sebutin secara ringkas. Baik. Penyakit hati yang terkait dengan syahwat juga banyak. Yang terkait dengan syahwat itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita maunya begini, ternyata begini. Contohnya hasad. Ini penyakit hati, syahwat. Maunya kita yang nomor satu, maunya dia di bawah kita, ternyata Allah mentakdirkan dia sama dengan kita, sederajat atau lebih. Maka timbullah namanya apa? Hasad. Tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, protes. Ya. Kenapa dia ganteng, kenapa saya pas-pasan? Kenapa istrinya lebih cantik, istri saya kurang cantik, padahal saya lebih ganteng dari dia? Ya, kamu duitnya nggak ada masalahnya. Jadi hasad, syahwat. Di antara penyakit terkait dengan hasad, apa? Riya, pingin dipuji, publish supaya dipuji. Publish amal soleh, memperlihatkan amal soleh, sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit apa? Posting. Kemudian di antaranya sum'ah, bercerita. Kalau tadi dengan penglihatan, sekarang cerita. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini, supaya dipuji oleh orang. Ini penyakit hati, ingin validasi dari masyarakat. Bahkan validasi yang berlebihan, ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Di antara orang munafik ciri-cirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Senang dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Dia tidak lakukan seakan-akan dia lakukan. Dia tidak perfect tapi seakan-akan perfect. Sehingga yang ditampilkan selalu kalau orang lihat bayangan orang luar biasa, padahal biasa-biasa. Kenapa dia senang dipuji atau disangka oleh orang dia hebat daripada yang seharusnya? Ini juga penyakitnya orang munafik. Di antara penyakit hati adalah pingin selalu jadi sorotan, narsis, pingin jadi pusat perhatian. Dia senang kalau dijadikan buah bibir oleh masyarakat, ya. Sehingga kecanduan untuk bikin konten, selalu bikin konten supaya jadi pusat perhatian. Entah karena hatinya pingin tampil atau karena ada dunia di balik itu. Ini penyakit kena banyak orang. Bahkan mengenai sebagian dai pinginnya tampil mulu, ya. Ini penyakit hati, contoh yang mungkin menimpa sebagian dari kita.
Contoh juga penyakit hati adalah dendam yang tidak hilang-hilang, selalu dendam, dongkol, marah, tidak pernah dia kontrol, tidak bisa dia hentikan, dendam terus. Penyakit hati. Ini penyakit hati yang boleh saya katakan banyak menimpa kaum muslimin, menimpa sebagian kita. Tentu tidak semua, tapi sebagian kita. Di antara penyakit hati, iradatud dunya bi amalil akhirah. Ingin dunia dengan amalan akhirat. Dia beramal saleh tapi di balik itu dia ingin apa? Ingin dunia, ingin dapat duit. Dia menjadikan agama sebagai industri untuk menghasilkan apa? Menghasilkan duit. Tujuan dia adalah duniawi. Ini juga bahaya. Ini juga bahaya. Dan banyak orang sudah berguguran. Ini penyakit hati yang mungkin kita bilang sepele, ternyata juga menimpa banyak orang. Di antara penyakit hati adalah suka dengan maksiat. Menimpa banyak di antara kita. Pinginnya kok dengar musik, pingin. Rindu, nostalgia maksiat. Sudah dapat hidayah, sudah hijrah, tapi rindu pingin apa? Pingin nostalgia maksiat. Baik yang maksiat berupa lagu, nyanyi-nyanyian, musik-musikan, atau tonton-tontonan. Rindu. Rindu. Berarti hati kita sedang berpenyakit. Orang yang sakit hatinya benar, dia benci dengan maksiat, ya enggak? Ini bukan benci, dia rindu, pengen maksiat, dia harus lawan. Berarti hatinya sedang apa? Sakit. Buktinya dia kepingin. Hati saya sedang sakit, dia sadar bahwasanya hatinya sedang sakit. Tolong catat, nanti saya lupa juga ya. Berikutnya suka suudzon. Ini penyakit apa? Hati. Melampiaskan syahwatnya, suudzon, prasangka buruk. Berikutnya penyakit hati merendahkan orang lain. Merasa dirinya hebat, merendahkan orang lain. Ini juga sebabnya banyak. Akhirnya pada kesombongan. Di antara penyakit hati adalah ujub, yaitu merasa dia sukses karena dirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hilang bahwasanya ini semua dari Allah, hilang dari benaknya. Dia merasa dia berhasil karena dia pintar, karena dia pandai berorasi, karena dia cerdas, karena dia tim yang hebat, karena ini dia lupa bahwasanya semua itu semata-mata dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ujub. Di antara penyakit hati adalah susah untuk khusyuk, hati keras. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah tiba saatnya hati menjadi khusyuk dengan ayat Allah, dengan mengingat Allah? Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alimul amr faqasat qulubuhum. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab. Setelah berlamanya waktu, akhirnya hati mereka menjadi qaswah, jadi keras. Susah mau khusyuk ketika salat. Sudah paksa-paksa susah baca Quran, mau khusyuk. Jadi makmum, imamnya lama banget padahal imamnya sudah enak. Imam Madinah, imam Mekah, dia masih merasa lama, hati tidak khusyuk. Berarti hati sedang berpenyakit. Bukan imamnya yang salah, tapi hati Anda yang salah. Kalau Anda bercermin jelek, bukan cerminnya yang salah, tapi sisirnya yang keliru. Jadi ini penyakit kita alami. Maksudnya kita harus sadar kita ini banyak penyakit. Makanya disuruh sapu tiap hari, tiap saat suruh sapu. Seperti rumah yang harus disapu setiap hari. Jangan merasa kita hebat, kita hati bersih. Ya bersih sebagian dari penyakit, tapi kotor dengan sebagian apa? Penyakit. Di antaranya putus asa. Kayaknya sudahlah, enggak bisa, enggak mungkin Allah selamatkan kita lagi. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini secara global. Coba diulang. Ada yang catat enggak? Yang terkait dengan syubhat tadi apa aja? Satu-satu, ayo. Kufur, terus apa? Ragu, was-was, terus apa lagi? Kemunafikan, terus? Kemunafikan ya. Seputar itu. Yang terkait syahwat apa aja? Hasad, riya, sum'ah, terus? Narsis. Apa lagi? Dendam. Terus?
dan lain-lain. Tapi sekarang kita mau bahas satu-satu. Antum siap duduk sampai asar? Saya enggak siap. Baik. Penyakit hati yang kena syubhat ini bukan perkara sepele. Dan syaitan, iblis ingin kita terkena syubhat. Makanya dalam hadis disebutkan bagaimana iblis menggoda manusia, melemparkan syubhat dalam hati mereka sehingga mereka ragu dengan Allah. Karena syarat iman harus yakin. Namanya iman harus apa? Yakin. Akidah itu suatu ikatan simpul yang kuat. Kalau tidak yakin, maka imannya lemah, bahkan bisa dikatakan imannya tidak sah. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu. Tidak ragu. Kalau ragu berarti imannya bermasalah. Dalam hadis ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yajidu ahaduna ma an yakhirra minas sama'i ahabbu ilaihi min an yantiqa bihi." Ya Rasulullah, sungguhnya salah seorang dari kami mendapat di dalam dirinya ada suatu perkara kalau dia ucapkan sangat buruk. Lebih baik dia jatuh dari langit, jatuh ke bumi, lebih baik daripada dia ucapkan perkataan tersebut. Itu ada keraguan, ada was-was. Syaitan datang menggoda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka sarihul iman." Itu menunjukkan engkau beriman. Buktinya digoda oleh apa? Syaitan. Tinggal tugas kau melawan. Ya. Tinggal tugas kau melawan. Kalau ada was-was, jangan kau bilang berarti saya tidak beriman. Enggak, saya lawan. Saya lawan. Berarti saya sedang digoda. Seperti dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi merasa kalau mereka salat khusyuk." Kata Ibnu Abbas, "Ngapain syaitan datang goda orang Yahudi? Kaifa ya'ti syaitan ila qalbin kharib." Ngapain syaitan datang kepada hati yang sudah hancur? Yang digoda itu yang hatinya masih sehat, digoda, dibuat syubhat, dibuat saya. Kalau udah mati ya udah. Saya merasa khusyuk, syaitan enggak perlu ganggu engkau karena kau sudah khusyuk dalam kekufuran. Dalam kekufuran. Tapi kalau ada bisikan, nah itu berarti ada godaan. Tapi bagaimana caranya kita menghadapinya perlu tahu. Ini berarti syaitan sedang memberikan penyakit dalam hati kita, harus kita lawan. Datang dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu yatasaaluna hatta yaqula ahaduhum hadza Allah khalaqa kulla syai', faman khalaqa Allah." Senantiasa orang-orang saling bertanya di antara mereka. Ikuti keponya, sampai kepo pada hal yang di luar dari nalarnya. Akhirnya mereka berkata, iblis membisikkan, "Ini Allah menciptakan segala sesuatu. Faman khalaqa Allah?" Kalau gitu yang ciptakan Allah siapa? Kata Nabi SAW, "Fa idza waja'ada ahadukum dzalika falyaqul." Kalau salah seorang dari kalian mendapati ada bisikan seperti itu, dibisikkan sampai hal-hal yang aneh-aneh, maka ucapkanlah, "Falyaqul amantu billahi wa rusulihi wal yasta'iz billahi wal yantahi." Hendaknya dia berkata, "Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya," dan hendaknya dia berlindung kepada Allah, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian dia berhenti, jangan lanjutkan. Dan itu terkadang syaitan datang pada hal di luar ranah kita, seperti berfikir tentang zat Allah. Ngapain dipikirin? Otakmu enggak sampai. Suruh mikirin bidadari aja enggak bisa, gimana mikir Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu syaitan datang suruh berfikir tentang takdir, kenapa begini, Allah kenapa begini, kenapa iblis kafir, kenapa Adam harus turun ke bumi, kenapa? Supaya kamu lahir. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan akan membawa, kalau kita ngikutin, dia akan bawa terus. Ini kalau enggak punya ilmu bahaya. Akhirnya was-was tentang akidah. Was-was tentang akidah. Bahaya. Kalau enggak punya ilmu, akhirnya ke bawah perasaan, akhirnya menolak syariat. Contoh, seorang ini banyak kena syubhat ribal. Dia pergi ke luar negeri, lihat ada orang kafir baik, terus dia bilang, "Masa orang kafir begini masuk baik kayak gini, masa masuk neraka?" Enggak lah, enggak mungkin Allah sejahat itu. Mulai dia pakai perasaan. Sementara jelas Abu Thalib yang super baik masuk neraka. Abu Thalib yang super baik. Tidak ada orang kafir lebih baik daripada Abu Thalib. Tidak ada orang kafir yang punya jasa terbesar kepada Nabi seperti Abu Thalib. Tapi dia karena punya kurang ilmu,
perasaannya bermain sehingga dia mendahulukan perasaan daripada dalil. Akhirnya dia berkata, semoga Allah memasukkan sang pastor di surga. Akhirnya begitu. Pakai perasaan. Pakai perasaan. Dan ini disuruh oleh orang liberal. Kalau enggak punya ilmu, kena syubhat tersebut. Kena syubhat tersebut. Sama seperti keraguan. Seorang ragu tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, maka timbullah golongan namanya Al-Quraniyun, tidak mau dengar hadis, atau dikenal ingkaru sunnah, tidak punya ilmu, sehingga menolak seluruh sunnah. Atau ada yang menolak hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, nolak karena dia baca syubhat, dia tidak punya ilmu tentang ilmu yang benar, kena syubhat. Aslinya dia ragu tentang hadis-hadis yang datang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini berbahaya dan inilah spekulasi tingkat tinggi. Maka seorang, ya, jangan coba-coba dengar syubhat, belajar yang baik. Dia sudah beriman, sudah bertakwa. Kalau syubhat datang mengenainya tanpa dia ingini, maka dia bertanya kepada orang yang berilmu. Tapi kalau dia buka-buka syubhat, pingin dengar, apa sih kata orang-orang ateis? Orang ateis penuh dengan syubhat. Kalau kita enggak punya ilmu, kita coba-coba dengar, terus Allah cabut taufik, sudah kita ikut-ikutan. Ragu Tuhan ada atau tidak, sudah selesai. Tidak perlu kau bilang kau murtad, tidak perlu. Tidak perlu kau bilang kau ateis. Kau ragu Tuhan ada atau tidak, itu sudah kafir dalam Islam. Ada istilah agnostik. Saya tidak bilang Tuhan tidak ada, tapi saya belum menemukan dalil kepastian Tuhan itu ada. Ya sama saja. Sama saja. Itu dalam Islam namanya kafir. Karena namanya akidah harus iman yang kuat, bukan ragu-ragu. Sekarang syubhat tersebar di mana-mana. Syubhat tersebar di mana-mana. Maka seorang menjaga hatinya, hidup tentram, pergi ke masjid, ibadah, jalankan kegiatan kesehariannya, cari nafkah, ngaji. Udah enggak usah sok-sok pintar dengar-dengar apa? Syubhat. Hati ini lemah, kata para salaf, asyubhatu khattafa, syubhat menyambar-nyambar. Wal qulubu dha'ifah, dan hati lemah. Semua itu syubhat sudah ada bantahannya. Cuma antum mana waktu mau baca itu semua? Dengar syubhat cuma 1 menit, untuk membersihkannya butuh baca mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Jadi ngapain kita dengar cari-cari penyakit? Bukan berarti saya bilang begini berarti tidak ada jawabannya. Semua ada jawabannya, para ulama sudah bahas. Cuma kapan antum mau jawab? Kapan antum mau baca jawabannya? Apalagi kalau ternyata syubhat tersebut sesuai dengan hawa nafsu, sudah cocok, ini cocok kalau saya, ini cocok. Sehingga akhirnya tidak mau cari jawaban yang benar. Karenanya hati-hati, hindari semua syubhat. Syubhat menyamar-nyamar sementara hati ini sangat lemah. Berikutnya was-was. Was-was ini juga tadi terkait dengan akidah, kemudian terkait juga dengan taharah. Sebagian orang was-was karena tidak punya ilmu. Baru masuk ke rumah, waduh, jangan-jangan ada kotoran di ini, jangan-jangan. Sehingga sebagian orang pasang keran di depan rumahnya. Setiap masuk rumah dia cuci dulu keran apa. Ya. Sampai ada kawan saya bilang, kita dulu was-was Ustaz, kalau ada anak main di luar, masukin jeding, keluar. Khawatir ada najis di sini, ada najis di sini. Was-was. Enggak punya ilmu. Sementara Nabi begitu sederhana. Nabi ajarkan, kalau kalian mau ke masjid, falyanzur, lihatlah kepada khufnya. Kalau ada najis digosokkan di tanah, baru masuk, selesai. Karena najis bisa dihilangkan dengan air, bisa juga dihilangkan dengan apa? Tanah. Para sahabiat dulu roknya panjang-panjang, sampai minta izin kepada Nabi Rasulullah, yurkhina dhira'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau rok kami panjangkan sepanjang sehasta, yaitu sekitar 40 cm di bawah mata kaki. Tujuannya apa? Supaya la tangkashifu aqdamuhunna, agar kaki-kaki kita tidak terlihat. Kata Rasulullah SAW, yurkhina shibran wala yazidna ala dhalik. Enggak boleh panjang-panjang, cuma cukup sejengkal. Jadi para sahabat dulu semangat memanjangkan roknya supaya kakinya tidak terlihat. Bukan malah publish di foto profile ya.
Dan ketika mereka jalan, mereka bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kena najis?" Kata Rasulullah, "Dibersihkan dengan tanah selanjutnya." Ya itu dimaafkan. Ini anak masukin ke jeding, keluar lagi. Seperti ada kelompok yang sesat, yang sedikit-sedikit najis, orang masuk dipel. Sampai ada kawan sengaja, bapaknya dia cerita, bapak saya masuk ke masjid dia, kemudian bapaknya pegang situ, pegang dinding. Akhir itu mereka kerja bakti. Bodoh, was-was dalam apa? Ibadah, was dalam tohar. Dan kadang setan karena kebodohan, tidak punya ilmu. Saya pernah kemarin ditanya juga, ada anaknya was-was, udah ngaji tapi kena was-was, udah pendidikan ilmu agama, dia merasa kalau sudah wudu seakan-akan belum wudu, sehingga wudu, kasihan, capek, habis wudu mau sholat, aduh kayaknya belum wudu lagi, sholat kayaknya masih 3 rakaat, 4 kayaknya masih 3 terus. Kasihan. Ini was-was, ini penyakit. Ada penyakit hati yang membuat dia senantiasa ragu. Semakin dia ikuti setan, semakin membawanya, maka sembuhnya dengan ilmu. Ada kaedah, ya, kaedah harus dia pelajari. Di antaranya saya bilang, ketahuilah was-was jangan diikuti. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ketika syukiya ilaihi annahu yajidu syai'an fi salati, ada seorang mengeluh kepada Nabi seakan-akan dia mendapati sesuatu dalam salatnya, seakan-akan dia buang angin. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, datang setan mengganggu dengan meniup angin di duburnya, sehingga seakan-akan keluar apa? Angin. Setan kurang kerjaan, tapi begitu kerjaan setan. Sehingga angin ada keluar, setan. Atau digerakkan sesuatu rambutnya. Dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, la yansarif, jangan putuskan salat, lanjut aja. Meskipun ada perasaan, cuekin aja. Karena ada kaedah, al-yakin la yazulu bisyak. Kaedah dalam syariat, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kamu yakin kau sudah bersuci tadi, sementara kentut enggak, masih ragu, itu kentut ragu itu buang aja. Kata Nabi, kecuali keyakinanmu dibatalkan dengan keyakinan yang lain. Bagaimana timbul keyakinan yang lain kalau kau kedengar tut, berarti benar, bukan tiupan setan, itu tiupan dari dalam tubuh. Atau tidak ada suara tapi kau cium, benar ya, berarti keyakinan dibatalkan dengan keyakinan. Selama belum yakin, cuekin aja. Taruhlah ternyata memang kau buang angin, sholatmu tetap sah karena kau ikut aturan. Ragu, kentut gak ya? Aduh, kentut gak ya? Kayaknya kentut, tapi pasti kentut. Saya nggak bisa memastikan dalam hati. Berarti kalau belum bisa memastikan, lanjut apa? Sholat. Seandainya kau pun buang angin, tetap sholatmu sah. Paham? Itu lawannya begitu. Ustaz, saya merasa tadi sudah wudu. Kalau kau sudah wudu, jangan ulang lagi. Kayaknya belum, cuekin aja. Meskipun ternyata kau belum cuci tanganmu, tetap sholatmu sah, karena obatnya kau harus lawan itu. Itu namanya udzur syar'i. Seperti seorang yang mengalami salasilu arih, senantiasa buang angin. Bagaimana? Sudah dia wudu, dia sholat, meskipun buang angin dimaafkan. Kenapa? Karena itu penyakit baginya. Salasilul baul, orang sholat kemudian keluar setetes, 5 menit setetes lagi. Bagaimana caranya? Azan, dia wudu, sholat, meskipun menetes terus nggak ada masalah. Karena ada tujuan syariat, engkau harus sholat. Sementara ini udzur syar'i bagi kamu. Kalau kau ragu-ragu, kayaknya saya belum cuci tangan tadi, itu kenapa basah? Nggak tahu juga kenapa basah. Kenapa? Kayaknya saya belum ini, sampai wudu berulang-ulang, kasihan. Dan itu ada orang seperti itu. Caranya kau cuekin, jangan kau ikuti. Kalaupun ternyata kau belum berwudu, tetap sholatmu apa? Sah. Jangan diikuti. Maksudnya ini terkadang penyakit hati harus dilawan dengan apa? Dengan ilmu. Ada orang datang, Ustaz, telepon saya, Ustaz, saya kok merasa setiap hari saya merasa mau mati. Jadi saya, terus kalau kau mati kenapa? Saya bilang, kalau mati kenapa? Yang penting kau kan beribadah, sholat. Kalau mati ya sudah, setiap kita juga mati. Buktinya kan kau nggak mati-mati. Jadi harus dimarahin supaya dia, karena kalau dia udah merasa mati terus, mau ngurusin anak susah, karena takut mati melulu. Ini penyakit hati. Penyakit was-was mau mati. Ya udah mati terus, kenapa? Kalau kau bertakwa mati ya sudah, berarti cepat masuk surga. Taib. Ini insyaallah mudah menghindarinya. Yang penting jangan dengar syubhat. Ada kajian yang ragu, nggak usah didengar.
Jangan sok pintar, sok kepo, sok menghakimi, sok ingin tahu. Kau belum tentu siap untuk mempelajari jawaban yang terkadang harus panjang. Ya. Seperti buku akidah. Buku akidah kalau kita baca akidahnya Imam Bukhari tipis, akidahnya Al-Auza'i tipis. Rasulullah kasih akidah sederhana. Kenapa sekarang buku akidah tebal-tebal? Dalam rangka membantah syubhat. Jadi harus bikin kaedah. Kalau syubhat datang begini, bantahnya begini, jadi panjang, jadi rumit. Seharusnya dulu akidah Ahlussunnah mudah. Rasulullah sampaikan, orang Arab Badui ngerti, orang baru masuk Islam juga ngerti. Ya. Tapi karena banyak syubhat yang beredar, akhirnya para ulama menulis buku akidah menjadi apa? Tebal. Ya. Kalau kita dengar syubhat, kita belum tentu kuat untuk mempelajari landasan untuk membantah syubhat tersebut. Maka kuncinya jangan dengar apa? Syubhat. Jangan dengar syubhat. Taib, yang berikutnya penyakit-penyakit hati terkait dengan syahwat. Di antara syahwat manusia adalah ingin dipuji. Itu syahwat yang disebut oleh Ibn Taimiyah syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ingin diakui, ingin diakui. Dan cara untuk diakui diantaranya adalah dengan mempublish amal soleh, maka itu namanya riya. Atau menceritakan amal soleh, namanya sum'ah. Kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah, namanya sum'ah atau riya adalah talabul manzilah fi qulubin nas. Dia mempublish amal solehnya, dia cerita, dia share talabul manzilah fi qulubin nas, dalam rangka untuk mencari kedudukan di hati manusia. Kenapa saya cerita kebaikan saya kepada engkau? Supaya engkau bilang, oh Masya Allah ternyata ya, Masya Allah itu maksudnya, Masya Allah, wih saya tidak duga ternyata. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu, kalimat itu, paham? Saya tidak duga ternyata ya. Ternyata kau riya. Jadi ini syahwat, ini syahwat. Sampai seorang mengorbankan yang paling dia sayang itu nyawanya hanya untuk terkenal. Sebagaimana Rasulullah sebutkan tentang seorang yang mati syahid tapi masuk neraka. Rajulun ustushhid, seorang mati syahid, mati dalam medan pertempuran. Fa utiya bihi, dihadirkan. Fa arrafahu ni'amahu harafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mujahid ini. Keberanian, kehebatan mainkan pedang dan lain-lainnya. Allah berkata, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Kata dia, "Qataltu fika hatta tusyhid." Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jari." Tapi kau berperang supaya kau dikatakan sang pemberani. Bayangkan, untuk mendapat gelar pemberani, dia rela mati. Siapa? Kita ini paling kita sukai apa? Nyawa kita. Makanya kalau sakit sedikit, kita ke rumah sakit. Kalau enggak pikirin nyawa kan enggak usah ke rumah sakit. Mati ya enggak apa-apa. Kan enggak ada kita begitu. Kalau sakit kemana? Ke rumah sakit. Udah kepala pusing, cek kolesterol. Berarti kita kan sayang sama. Ini dia rela mengorbankan nyawanya demi untuk mendapatkan pengakuan. Berarti syahwat atau bukan? Syahwat. Syahwat. Sampai capek-capek bikin konten supaya pencitraan. Syahwat atau bukan? Syahwat. Supaya dipuji, disanjung. Ini hati-hati, ini penyakit. Bisa menimpa siapa saja. Ya. Bahkan bisa menimpa ustadz. Bukankah orang kedua yang Allah hadirkan pada hari kiamat untuk disiksa? Seorang ustadz, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang nutut ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, belajar ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pakar sanad-sanad Al-Qur'an, pakar qiraat Al-Qur'an. Maka Allah hadirkan, Allah ingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Allah bertanya, "Ma amalta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan itu semua? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an." Aku baca Qur'an, ngajarin karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari'." Supaya orang kenal kau sebagai ahli baca Qur'an. Liyuqal annaka alim, supaya dikatakan kau orang yang paling apa? Alim, orang akui. Ya akhi, orang butuh pengakuan. Sampai sebagian orang, ya. Oh, saya ngeri sekali. Ada orang paksa masang dirinya doktor. Saya tidak bicara politik ya. Ini tidak keluar dari politik ya. Ada orang saya tahu sengaja pasang dirinya dokter padahal dia bukan dokter. Butuh validasi masyarakat. Penipuan publik. Ngeri.
Karena dia bukan dokter. Sampai ada yang nekat mau dapat profesor, mungkin dari universitas abal-abal, nekat. Buat apa? Untuk validasi. Kenapa itu syahwat? Syahwat untuk diagungkan oleh masyarakat, syahwat. Jangan disepelekan, ini syahwat bahaya. Kalau tidak kita patahkan dari awal, akan tumbuh dalam diri kita sedikit demi sedikit. Semakin disanjung, semakin ingin melayang terbang. Lihat ustadz ini masuk neraka. Kenapa? Dia ngajarin Quran supaya dikatakan dia ahli baca Quran. Kalau maksud saya bukan berarti ini bukan penyakit biasa. Sampai yang terjatuh di dalamnya adalah juga para dai, para ustadz. Makanya saya agak, maksudnya ya itu mungkin ijtihad masing-masing, tapi sebagian dai manajemennya benar-benar manajemen artis. Jadi semua aktivitasnya diketahui, karena namanya orang kan pengen tahu artis lagi ngapain. Lagi perbaiki ini, lagi ini. Ini yang saya tidak tahu, itu semua dari guru-guru saya tidak pernah melakukan demikian. Dan saya tidak pernah baca buku dalam salafus saleh seperti itu. Dia bilang, "Ustaz kan boleh-boleh saja." Iya, tapi hati berat. Sehingga bukan cuma ilmu yang ditampilkan, tapi kepribadian ustaz sehingga dia menjadi tokoh yang wow. Apalagi didukung oleh tim-timnya yang kemudian menjadikan dia wow. Saya hanya sekedar menyampaikan suara hati saya, semoga kita tidak demikian. Karena itu penyakit. Sampai kalau dia berjalan 5 orang shooting, subhanallah. Yang saya cuma khawatir menular kepada audiens, itu yang saya khawatir. Sehingga audiens juga hobinya begitu. Maka saya harus sampaikan hal ini. Ini penyakit. Memang rame, memang menyenangkan, memang janganlah. Kalau artis ya memang mereka begitu. Kita kan dakwah harusnya tidak demikian. Dakwah harus elegan, ada marwahnya. Hukum asalnya boleh, iya boleh. Kalau bicara boleh-boleh, saya nggak bisa mengharamkan, boleh-boleh aja. Tapi apakah begitu cara para salafus saleh, sementara kau mengatakan di atas manhaj salaf? Apakah begitu diajarkan oleh guru-gurumu dahulu seperti itu? Adakah ustaz-ustaz kita dahulu seperti itu? Ya, kita jaga ya. Jangan cuma terpedaya dengan jumlah audiens, jumlah followers, enggak. Kita ingin yang berkualitas, kita ingin berjalan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah umrah, saya umrah. Tahu-tahu saya keluar dari hotel, tahu-tahu ada sekelompok orang berbaju hitam pakai sorban rame-rame. Ini siapa ini? Sampai saya, jangan-jangan ini kelompok sesat yang puasa lihat laut itu, kan mereka baju hitam kan? Kalau laut sudah pasang puasa, kalau Ramadan, Lebaran juga lihat apa? Laut. Ternyata ustadz sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Ngajarin semua timnya untuk jalan dengan gagahnya, ramai jadi pusat perhatian. Narsis. Saya hati aja sakit, cuma saya nggak bisa apa-apa. Ini saya baru ngomong sekarang. Ikhwan, mau saya, jangan bilang semua orang bisa kena. Ini ustadz tadi masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ingin dibilang apa? Dibilang ahli baca Quran. Kita tidak masuk dalam hati manusia, tetapi waspada. Hal-hal yang bisa mengarahkan ke sana kita putuskan. Sum'ah, cerita. Sampai ada sebagian orang yang mobilnya kemudian macet, mogok, dia ganti ban, kemudian disoting. Ini lagi ganti, ngapain? Saya ngapain? Untuk menunjukkan bahwasanya kau hebat. Kita nggak tahu, tapi nggak ngapain. Yang kalau kita dakwah itu ilmu yang penting. Bukan saya keren, bukan saya ganteng, bukan saya bikin fitnah nanti yang lainnya. Apakah saya mau tampil saya harus pakai liven misalnya, atau pakai bedak? Saya tujuannya ilmu atau supaya ganteng di hadapan ibu-ibu? Saya tidak perlu validasi ibu-ibu. Yang penting validasi dari istri saya. Ilmu, yang penting ilmu.
Saya dulu pernah mengisi di salah satu stasiun TV beneran. Ustadz pakai, enggak. Ustadz pakai, mungkin dia bilang supaya pencahayaan. Enggak, saya udah ganteng, saya enggak cantik, saya ganteng. Nanti kalau gitu tambah jadi cantik, bukan ganteng lagi. Kan laki-laki ganteng, enggak ada laki-laki cantik. Oh saya, ya, kita bukan artis. Rasulullah bersabda, al-badadzatu minal iman. Kesederhanaan biasa. Rasulullah terkadang jalan tidak pakai sendal. Bukan pencitraan, untuk menunjukkan agar kita tidak terpesona dengan dunia. Kita ini sedang berdakwah, mengingatkan orang kepada akhirat, bukan untuk membuat mereka fokus pada dunia. Bukan dengan motor mewah, mobil mewah. Kalau kau naik mobil mewah sendiri aja, nggak usah pamer-pamer. Bukan untuk skincare macam itu, urusan dunia. Kita bicara agama. Makanya dakwah mulai bergeser. Coba tanya guru-guru kita, masyayikh kita di Madinah atau di Yaman atau di mana, apa mereka begitu? Maka ikhwan, maksud saya tidak menganjurkan antum ikut dukungan, tidak usah mendukung. Ya silakan. Kalau saya khawatir dakwahnya seperti itu. Jadi pusatnya lagi bukan ilmiahnya lagi, tapi keren-kerenan penampilan dan lain-lainnya, ya. Yang di luar daripada esensi dakwah sunnah. Yang kalau nanti ujung-ujungnya masalah niat, bahaya. Niat bahaya. Saya sempat tegur seorang kawan. Dia duduk kemudian dikerumuni ibu-ibu pada ketawa-ketawa, pada foto-foto. Malu, saya bilang, malu. Kita ini bukan artis yang dilihat oleh ibu-ibu, foto-foto kemudian malu. Ngapain mejeng di depan ibu-ibu? Ya ibu-ibu, ngapain ya mejeng depan antuna sekalian? Apa manfaatnya? Ngapain? Tidak semua yang kita lakukan ikut ke selera audiens. Kita ini tugasnya mendidik mereka, bukan mereka mengatur kita supaya sesuai dengan keinginan mereka. Cari keridhaan Allah, kita bukan cari keridhaan audiens. Tentu dengan elegan, dengan ilmu. Saya takut dakwah bergeser. Taib, di antara penyakit hati apa lagi? Ujub. Ujub itu merasa sukses karena diri sendiri. Jadi itulah perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya punya ilmu sehingga saya bisa kaya. Dilupa bahwasanya semua kekayaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penyakit berbahaya dalam bidang apapun. Jangan kita merasa karena saya hebat, karena saya pandai berorasi maka saya berhasil, nggak boleh. Dalam bidang apapun, dalam dakwah, tim-tim juga nggak boleh gitu. Karena kita tim solid maka enggak. Kita bilang karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mudahkan kita untuk solid, maka kita alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Jangan sampai ketika kita menceritakan sesuatu kita ingin mengangkat diri kita. Allah tahu kita cara cerita sama orang. Saya begini loh, itu ada di situ nggak disertakan Allah. Atau ketika kau cerita kau menunjukkan kau hebat, Allah Maha tahu. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berhasil mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap, sebelum mengedipkan mata, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari siapa? Allah. Liyabluwani aashkuru, untuk mengujiku, aku bersyukur atau aku kufur, am akfur. Maka seorang jangan ujub. Kapan terbetik dalam dirinya dia hebat, dia bilang semuanya karena siapa? Allah. Hadza min fadli Rabbi. Jangan pernah ujub, karena ujub kalau dibiarkan nanti sombong. Ketika merasa hebat, ujub. Ketika kehebatan tadi membuat kita merendahkan orang, itu sombong. Jadi timbul pertanyaan, apakah ujub sama dengan sombong? Enggak. Ujub tidak sama dengan sombong, tapi ujub selangkah menuju sombong. Sombong itu kalau kita merendahkan orang. Kata Nabi SAW, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kibr adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Ujub tidak mesti merendahkan orang, dia merasa dirinya hebat, tapi dia tidak merendahkan orang, itu namanya ujub. Saya begini karena saya pintar, memang IQ saya sudah periksa, IQ saya 240. IQ paling tinggi berapa sih? Berapa?
200 berapa? 210. Saya tidak pernah periksa IQ. Maksudnya orang IQ sekian yang buat dia ujub. Yang kasih kau IQ bagus juga Allah Subhanahu wa taala. Saya hebat karena saya punya pengalaman banyak. Yang bikin kau punya pengalaman juga siapa? Allah. Kau berkesempatan berpengalaman dengan si fulan yang siapkan semuanya, mengkondisikan juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan ujub dalam perkara duniawi, apalagi dalam perkara agama, ya. Orang yang ujub khawatir dia akan terjungkal suatu hari karena ujub dengan ilmunya, ujub dengan orasinya, ujub dengan ketakwaannya, maka Allah akan cabut hidayah darinya, ya. Cabut hidayah darinya. Makanya Rasulullah bersabda, siapa yang berkata halakan nas fahuwa ahlakuhum, siapa yang mengatakan semua sudah rusak, maka dia yang paling rusak. Kata para ulama, jika dia mengucapkannya dalam kondisi ujub, semua binasa saya yang selamat, enggak. Tapi kalau dia ucapkan untuk menceritakan keadaan, untuk menasihati, maka enggak. Hati-hati. Ujub. Selanjutnya ujub adalah apa? Sombong. Sombong juga penyakit hati, dan sebab sombong sangatlah banyak. Orang bisa sombong karena harta, bisa sombong karena apa? Cantik, karena ganteng. Sombong karena apa lagi? Karena tas branded, karena tasnya indah padahal dia enggak indah. Sombong karena mobil bagus, sombong karena jabatan, sombong karena OKB, orang kaya baru, ya. Sombong banyak. Sombong sebabnya banyak. Ciri sederhana sombong merendahkan orang. Apa dia bisa apa? Itu sombong. Punya ilmu misalnya, mengajar apa? Cuma bisa ngajar TPA, nggak bisa ngajar faraid, nggak bisa ngajar ilmu akidah, ngajar apa? Itu sombong. Ya, ente ngajar ilmu-ilmu susah, dia ngajar ilmu tajwid, ngajar anak TK Al-Fatihah. Emang yang masuk surga siapa? Belum tentu kamu. Yang pahala lebih besar siapa? Belum tentu kamu. Yang imannya lebih baik siapa? Belum tentu kamu. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa di antara kalian. Hati-hati jangan sampai ujub. Kalau ada penyakit merendahkan, udah itu kita sedang ujub atau sedang apa? Sombong. Maka bilang auzubillah. Auzubillahi minal kibr. Ya Allah, aku berlindung kepada a'udzubika minal kibr, daripada sifat sombong. Taib. Yang penyakit berikutnya Pak, dicatat apa? Penyakit berikutnya di catatan. Apa lagi? Hah? Susah khusyuk. Susah khusyuk. Sebab utamanya adalah banyak maksiat. Banyak maksiat. Susah terenyuh baca Quran, sebab utamanya banyak maksiat. Khusyuk kalau nonton film, itu sebabnya maksiat. Nonton film Korea betah khusyuk. Dengar ghibah khusyuk, baca Quran baru sedikit sudah pening. Baca Quran sedikit sudah ngantuk, Masya Allah, turun ketenangan, langsung ngantuk tidur. Ini penyakit menimpa siapa saja di antara kita. Maksiat yang pertama kali diserang adalah hati. Rasulullah SAW mengatakan, idza aznaba abdun dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Jika seorang hamba melakukan maksiat, maka hatinya tercoreng dengan noda hitam. Jadi diserang bukan fisik dulu, hati dulu. Jangan kalau saya maksiat, nanti kemudian anak saya celaka, saya kena penyakit fisik, mungkin kecelakaan, ekonomi saya jatuh. Itu belakangan, belum tentu. Bisa jadi orang semakin ekonominya banyak, tapi hatinya semakin hancur. Semakin terkenal, hatinya semakin apa? Hancur. Yang pertama, diserang oleh syaitan, dosa dampaknya adalah hati. Udah hitam, mulai susah khusyuk, mulai malas untuk beribadah. Bangun malam susah banget. Kenapa? Orientasi akhirat kurang. Kenapa orientasi akhirat kurang? Karena terlalu banyak dunia dalam hatinya, maksiat. Kalau sudah sering nonton, lihat perempuan terbuka auratnya, sering nonton film Korea, udah gimana khusyuk? Susah. Sering nonton film box office, perempuan terbuka auratnya, susah. Sama perempuan suka nonton film Korea, susah mau khusyuk, ngomel mulu sama suaminya, susah. Oleh karenanya
Di antara cara kita untuk khusyuk, hindarkan diri dari maksiat, jaga pandangan. Kita susah, tapi kita kalau lewat astagfirullah atau kita scroll, jangan kita serius, apalagi di Zoom jangan. Lewat-lewat aja lah. Nah, bisa menghindar, astagfirullah. Istriku lebih cantik, astagfirullah. Ngapain saya lihat lonte ini, ngapain itu? Scroll. Tentunya sebab-sebab khusyuk banyak, tapi di antara sebab utama adalah karena terlalu ghaflah. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Terlalu lama waktu tidak ingat Allah, maka hati menjadi keras. Oleh karenanya alhamdulillah Allah bikin syariat salat 5 waktu sehingga hati kita tidak terlalu lama ghaflah, terlalu banyak lamai. Kalau lama akhirnya terlalu lama lalai akhirnya jadi keras. Ya. Innal iman la yakhlaqu fi qulubikum kama yakhlaqu thawb. Sungguhnya iman itu bisa usang dalam hati kalian sebagaimana baju bisa usang. Fas'alullah an yujaddida imanakum, maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kita kembali. Disetrika kembali, dicuci kembali, jadi segar kembali. Jika tidak maka bisa usang. Maka ini salah satu penyakit. Padahal Allah memuji orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Baik, berikutnya penyakit hati. Narsis ya. Narsis. Ini pengin tampil, tadi sudah disinggung. Pengin tampil. Syariat menganjurkan kita untuk menjadi orang yang tidak suka tampil. Tampil kalau perlu aja, kalau nggak perlu nggak usah tampil. Karena dengan tidak suka tampil, dia bisa fokus kepada privasinya. Dia bisa punya banyak waktu untuk ngurus anak dan istrinya. Ya. Tapi kalau sering tampil, dia akhirnya sibuk ngurusin netizen dan sibuk dengan komentar netizen, memperbaiki diri sesuai dengan yang disukai oleh netizen. Hidup dengan kepura-puraan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang al-ghani, yang cukup, tidak minta-minta sama orang lain, merasa cukup, qanaah. Al-khafi, yang tidak suka tampil. Kalau saya bisa tidak tampil, saya ingin tidak tampil, tapi saya harus tampil. Tampil itu repot, bisa perhatian. Akhirnya harus selalu bersandiwara, drama supaya tampil memukau. Jalan sama istri senang-senang di shooting, lagi mesra sama istrinya di ngomel tidak dipublish. Istrinya ya omelin tidak dipublish. Jadi selalu tampil supaya perfect, pingin tampil. Ini narsis. Di antaranya syariat melarang kita untuk memakai pakaian yang syuhrah. Syuhrah tampil beda sehingga pusat perhatian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thiyaba syuhrah fi dunya, albasahullah libasal madhamma yaumal qiyamah." Siapa di dunia pakai pakaian ketenaran, maka Allah akan buat dia pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Pingin tampil beda. Kata para ulama, apa itu pakaian syuhrah? Terlalu indah atau terlalu jelek, baju robek-robek dipakai supaya jadi orang-orang lihat. Atau baju terlalu indah, baju mahal sekali. Ibu-ibu pakai jilbab, masya Allah, di sini mutiara-mutiara, di sini ada bunga mawar, di sini ada warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru ada pelangi di tubuhnya, masya Allah. Semua orang lihat. Rasulullah ketika menceritakan tentang wanita yang masuk neraka, Rasulullah mengatakan, ru'usunahunna asmatil bakhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti ada punuk unta. Kenapa menarik perhatian? Salah satu contoh menarik perhatian, maksudnya kita hidup jangan narsis. Ada orang jalan mundur supaya ada yang naik, kemarin saya lihat naik sepeda mundur, masya Allah. Belum ada yang naik motor mundur, ada belum? Sepeda mundur ada. Kan susah pakai cermin, susah. Supaya enggak. Jadi orang jangan begitu. Jangan suka cari perhatian. Oleh karenanya hal-hal yang membuat kita tampil beja bisa perhatian kita hindari. Bisa kena ain cepat atau lambat ya. Lagi pula jadi pusat perhatian, jadi omongan orang ya. Dan itu dilarang ya.
Saya pernah ketemu seorang dai, kemudian dinasihat oleh Syekh Abdul Razak. Dia pakaian dia, saya tidak sebut, tapi ini pakaian dia tidak biasa. Kata Syekh, mohon maaf, saya pakaian antum kenapa begitu? Lah ini apa, ini adat orang sini? Kata Syekh, saya tidak apa-apa, saya cuma khawatir aja. Khawatir pakaian tampil beda. Enggak, Syekh, enggak apa-apa, terserah kalau, tapi saya khawatir, ini cuma saya menasihat, khawatir aja. Kalau kau merasa itu enggak apa-apa, silakan. Jadi maksudnya terkadang kita ingin menarik perhatian supaya jadi pusat perhatian, supaya akhirnya pandangan pertama jatuh hati, ya lihat terus dengan cara tampil beda. Yang penting pertama good looking, setelah itu orang jatuh cinta. Akhirnya jadi tontonan terus, tapi itu cara yang tidak benar. Karena Rasulullah melarang. Kalau kita ingin berkah, ikutilah cara para dakwah salafus saleh. Kalau tidak, maka kita akan nyerempet dan yang lainnya. Khawatir. Sehingga narsis sibuk bikin konten melulu, kalau tidak bikin konten kayaknya ada suatu yang kurang. Kalau kontennya perlu ilmu saja oke, tapi ini terang bukan ilmu terkadang. Taib yang berikutnya apa? Ini yang paling berat buat kita semua ya, yang bergerak dalam bidang agama, dalam bidang dakwah. Iradatud dunya bi amalil akhirah. Cari dunia dengan amalan apa? Akhirat. Menjadikan dakwah sebagai sumber mencari apa? Dunia. Ini peringatan kita melihat dakwah para nabi ya. Dakwah para nabi. Ini saya bukan omong kosong. Saya pernah ngisi suatu instansi, kemudian ditanya, Ustadz minta berapa? Yang ditanya bukan saya tapi asisten. Kenapa Mbak tanya begitu? Kemarin ada Ustadz Fulan pasang tarif 15 juta. Saya bilang kok sedikit. Bayangkan 15 juta cuma kajian 1 jam. Itu Ustadz sunnah, ngaku sunnah. Ternyata ada. Jadi ini kita bicara bukan menghayal ya. Saya pernah ngisi juga di suatu instansi, mereka ngundang bukan Ustadz sunnah. Ternyata duit mereka kurang, gak cukup. Akhirnya udah undang Ustadz Firanda aja, lebih murah kali. Ternyata pasang tarif mahal sekali. Kalau Ustadz non sunnah oke lah ya. Kalau Ustadz sunnah pasang tarif itu ada ternyata. Sekarang saya bacakan dakwah para nabi. Ya saya ini menegur diri saya sendiri ya. Menegur diri saya sendiri. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh, ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak pernah minta harta dari kalian. Pahalaku dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani. Wahai kaumku, aku tidak minta dari kalian upah, sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini perkataan yang sama diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ya kaumku, aku tidak minta upah dari kalian, sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah, kul ma as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Sabah kalau tidak salah. Kalau aku minta harta dari kalian, saya kembalikan kepada kalian. Aku tidak pernah minta dari kalian. Sampaikan kepada mereka terang-terangan. Kalau aku pernah minta, aku kembalikan kepada kalian. Tidak pernah minta. Rasulullah dikasih hadiah, tapi Rasulullah tidak pernah apa? Minta. Apa kata dalam surat Yasin? Ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah kepada para rasul yang tidak pernah minta upah kepada kalian dan mereka mendapat hidayah. Jadi kita sebagai panitia juga menjaga marwah ini agar kita berjalan di atas jalan para rasul. Jangan kemudian dakwah ini seperti industri. Jangan ikhwan. Benar, di balik itu ada orang-orang io yang mencari duit, yang mungkin juga diarahkan oleh sebagian ustadznya.
Kalau ada saudara kita, ustaz kita yang salah, kita tegur. Jangan kita malah mendukung. Jangan kita mendukung. Jangan terpesona dengan oh rame, oh ini mewah, enggak. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu ustaz, saya sampai ditanya kemarin di sekolah. Ustaz ini kemarin undang ustaz, saya mau tanya ustaz ini kemarin kita undang ustaz, dia kasih tarif. Saya bilang jangan undang lagi. Dia undang. Dia suka minta tarif di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Saya terlalu banyak bicara ya. Cuma bagaimana lagi ya. Saya menegur diri sendiri supaya saya juga tidak terbawa ya. Ikhwan, jadi kalau para sahabat saja pernah terjatuh. Para sahabat ketika mereka berjihad dalam perang Uhud. Kemudian mereka menang di awal peperangan, akhirnya banyak ghanimah dibawa, pada Rasul sudah bilang, jangan turun. Akhirnya mereka turun. Kenapa? Mereka ingin ambil apa? Ghanimah. Kenapa? Karena cari dunia. Yang bilang begitu bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum turun ayat ini, apa kata Ibnu Mas'ud? Ma kuntu adhunnu ana ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazala. Aku tidak pernah menduga ada seorang sahabat pun dari sahabat Nabi yang ingin dunia. Sampai turun ayat tentang kami, bosnya di antara kami ada yang ingin dunia. Kapan? Ketika perang Uhud, ketika mereka melanggar. Allah berfirman, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri ya wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Kata Allah, kalian bermaksiat setelah Allah menampakkan apa yang kalian suka, itu kemenangan. Di antara kalian ada yang suka dunia, mencari dunia, di antara kalian ada yang mencari apa? Akhirat. Itu sahabat aja ada yang mencari apa? Dunia. Tapi kata Allah, walaqad afa ankum, Allah telah mengampuni kalian. Tapi bagi kita harus hati-hati ya. Para sahabat sudah diampuni. Mereka diberi uzur, diampuni. Jangan bilang saya akhirat, saya ikhlas. Jangan kita merekomendasi diri kita, semua perlu hati-hati. Dan ini banyak. Seperti misalnya bikin yayasan, ternyata untuk cari duit, kemudian menerima sumbangan, akhirnya jadi milik pribadi. Ini namanya dunia. Orang kasih wakaf untuk milik umat, ternyata jadi milik apa? Pribadi, bahkan jadi warisan. Terjadi atau tidak? Terjadi. Maka saya ingatkan pada IO sampai ada kawan, kawan dekat, baik. Ustaz, dia diskusi sama saya bilang gimana, saya bikin kajian, berbayar. Ini saya bicara pribadi, berbayar. Kata dia, Ustaz, bisa nggak berbayar? Ya, agak sulit karena harus tempat yang ini. Bisa kalau nggak berbayar kita pasang sponsor. Latihlah para sponsor itu untuk ikhlas. Duit sumbang tapi jangan pasang nama. Saya usahakan, saya bilang gitu. Sponsor aja. Kasih duit, enggak usah pasang apa merek. Akhirnya jadi dakwah, jadi sarana untuk apa? Berdagang. Dakwah, kamu cari uang sebanyak-banyaknya, uang yang buat dakwah. Jangan kau manfaatkan dakwah untuk apa? Untuk dagang. Ini nasihat buat saya pribadi ya. Akhirnya saya pernah kajian sekali, bayar. Saya diskusi sama panitia, bilang tidak boleh ambil untung ya. Enggak Ustaz, enggak ada. Iya, saya enggak ambil untung. Saya tidak perlu 1 rupiah pun. Tidak ada, sama-sama ngambil untung. Pokoknya ini buat kepentingan ini semua. Oke. Sekali itu saya pernah lakukan. Itu karena istri yang suruh dan saya kadang taat sama istri. Setelah itu saya mulai berubah. Saya bilang janganlah. Coba saya buat panitia-panitia. Kita kan banyak donatur. Ya. Mereka juga duit ngapain disimpan banyak-banyak. Sudah. Kalau ada ini bikin aja, kalau nggak bisa di tempat eksklusif di masjid juga luar biasa ya. Kalau mau ada tempat ada yang bayarin enggak apa-apa, alhamdulillah ternyata bisa berjalan. Saya sudah di 4 kota gratis semua di tempat yang eksklusif. Ada yang semua mereka senang. Tidak ada sponsor sedikit pun, sponsor keluar duit, enggak ada pasang label. Kita ajarin audiens kita untuk ikhlas. Ajarin mereka untuk apa? Ikhlas. Jangan kita ngajarin mereka semakin jauh daripada keikhlasan, jadi kena penyakit hati. Contoh misalnya, ada audiens kita yang mungkin punya amal soleh yang luar biasa. Tidak usah kita
bikin konten, lihat si fulan bangun ini untuk janda, anak yatim. Kasihan dia kan? Kasihan enggak? Kasihan dia, hatinya belum tentu kuat. Kita aja sudah ustadz belum tentu ikhlas, masih pingin dipuji, ini apalagi baru hijrah. Kasihan dia, jangan jadikan dia korban. Ternyata kita juga numpang tenar dengan konten dia. Repot. Maksudnya dakwah harus kita perhatikan ya. Kalau ada hal-hal yang meragukan, yang bisa tidak pas, bisa merusak hati kita, mending kita jauhi. Kita susah ikut salafus salih, tapi kita berusaha. Dulu para salaf, kalau dia beli barang terus ketahuan sama orangnya, kamu si fulan ya, saya kasih korting, dia nggak jadi beli. Bukan kalau sebagian kita harga ustadz ya. Dulu dikasih korting dia tidak mau. Sampai sebagian mengatakan, kita dakwah ya kemana-mana aja bayar, masa mau donasi terus. Sementara dia pun bisa berhasil karena donasi. Dia aja bisa sukses karena donasi dahulu. Sekarang dia bilang anti donasi. Ya kalau donasi baik, terarah, yang penting amanah. Daripada minta-minta uang sama audiens. Jualan. Ustadz jadi jualan. Saya pernah diundang juga, ya saya terlalu banyak bicara ya. Mohon maaf ya. Jadi intinya saya ingin sampaikan, kita ini hidup cuma sebentar, hati-hati. Hal-hal yang bisa merusak hati kita, kita introspeksi diri, kita evaluasi. Jangan ikut dengan tren-tren yang ada, hati-hati ya. Jangan dukung tren-tren yang ada yang bisa mengganggu ketulusan hati, yang membuat kita cinta dunia, yang buat kita ya pikirnya ketenaran aja, jangan ya. Kita berusaha untuk dekat dengan Allah, membersihkan hati. Kita ini masih banyak dosa, masih banyak maksiat ya. Ya. Ini apa saya sampaikan hanya sekedar nasihat ya. Bukan saya merasa lebih baik daripada yang lain, tidak. Saya juga penuh dengan kekurangan. Tapi sekedar beban di hati yang ingin saya sampaikan, karena tren-tren seperti itu akhirnya jadi ditiru oleh yang lain ya. Akhirnya bisa menggeser dakwah yang biasanya sudah kita kenal dari para ulama, yang marwahnya dijaga jauh daripada hal-hal yang bisa mengganggu hati seseorang ya. Ya. Demikian saja, wallahu taala a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau tidak ada alhamdulillah.